Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah hari ini, akuntansi biaya, saya akan menjelaskan tentang konsep biaya. Di mana pengertian dari biaya dan juga beban menurut Firdaus dan Wasila, biaya dan beban di mana biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang dan jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi tahunan. Sedangkan beban adalah biaya yang telah memberikan suatu manfaat dan termasuk pula penurunan dalam aset atau kenaikan dalam kewajiban sehubungan dengan penyerahan barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan. Menurut Bustami dan Nurlela mengemukakan bahwa biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pemakaiannya dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan ke dalam neraca. Beban adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis, di mana biaya yang belum dinikmati yang dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang dikelompokkan sebagai harta. Beban ini dimasukkan ke dalam laporan laba atau rugi sebagai pengurang pendapatan. Oke, sehingga kita bisa dapat simpulkan bahwa biaya adalah pengeluaran yang digunakan sebagai pengorbanan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa, dan beban adalah pengeluaran yang digunakan untuk membantu dalam proses perolehan barang atau jasa yang mempengaruhi pendapatan. Pengklasifikasian biaya menurut Bustami dan Nurlela, di mana biaya yang pertama dalam hubungannya dengan produk terdiri dari biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya non produksi terdiri dari beban pemasaran, beban administrasi, dan beban keuangan. Selanjutnya, biaya dalam hubungan dengan volume produksi, di mana terdiri dari biaya variabel, biaya tetap, biaya semi variabel, dan biaya semi tetap. Selanjutnya, biaya dalam hubungan dengan departemen produksi, terdiri dari biaya langsung departemen, biaya tidak langsung departemen, biaya dalam hubungan dengan periode waktu. Selanjutnya, biaya dalam hubungannya dengan periode waktu terdiri dari biaya dikelompokkan menjadi pengeluaran modal dan biaya pengeluaran pendapatan. Selanjutnya, biaya dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan. Yang pertama ada biaya relevan yang terdiri dari biaya diferensiasi, biaya kesempatan, biaya tersamar, biaya nyata, biaya yang dapat dilacak. Selanjutnya, biaya tidak relevan yang terdiri dari biaya masa lalu dan biaya terbenam. Menurut Mulyadi, klasifikasi biaya dapat digolongkan menjadi 5 ya. Yang pertama berdasarkan objek pengeluarannya, fungsi pokok dalam perusahaan, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Berdasarkan objek pengeluaran, di mana dalam cara penggolongan ini nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bakar disebut biaya bahan bakar. Contohnya, penggolongan biaya atas dasar objek pengeluaran dalam perusahaan kertas adalah sebagai berikut: biaya merang, biaya jerami, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin, biaya asuransi, biaya bunga, biaya zat warna. Berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan, di mana dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi umum. Oleh karena itu, dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, biaya produksi, di mana merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Menurut objek pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi ini dibagi menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi, biaya angkutan dari gudang perusahaan ke gudang pembeli, gaji karyawan, bahan-bahan yang melaksanakan kegiatan pemasaran seperti biaya contoh atau sampel. Biaya administrasi dan umum merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasikan suatu kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah biaya
gaji karyawan, bagian keuangan, akuntansi personalia, dan bagian hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan akuntan, dan biaya fotokopi. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, di mana sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Nah, dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat digolongkan yang menjadi dua, yaitu direct cost dan indirect cost. Direct cost adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena biaya yang sesuatu yang dibiayai. Kaitannya dengan produk, biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Kemudian biaya yang tidak langsung ada indirect cost adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai, di mana biaya tersebut, biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan dibagi menjadi 4, yaitu biaya variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel, contohnya biaya listrik yang digunakan. Biaya semi fix adalah biaya yang biaya tetap yang tingkat volume kegiatan tertentu berubah dengan jumlah konstan pada volume produksi tertentu. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Contohnya, biaya tetap adalah biaya gaji direktur produksi. Menurut jangka waktu manfaatnya, biaya dibagi menjadi dua, pengeluaran modal dan pendapatan. Pengeluaran modal atau capital expenditure adalah biaya yang mempunyai manfaat dari satu periode akuntansi. Biasanya periode akuntansi adalah 1 tahun kalender. Contohnya pengeluaran modal ada pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap. Kemudian pengeluaran pendapatan, di mana merupakan biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Contohnya pengeluaran pendapatan adalah biaya iklan, biaya telex, dan biaya tenaga kerja. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen memiliki kesamaan. Yang pertama, kedua akuntansi tersebut merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan informasi keuangan. Yang kedua, dua tipe akuntansi tersebut berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang bermanfaat bagi seseorang untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan memerlukan informasi untuk pemilihan alternatif yang dihadapinya. Di antaranya adalah informasi keuangan. Informasi keuangan yang dihasilkan adalah akuntansi. Definisi actual cost, cost object, cost accumulation, dan cost assignment, di mana actual cost adalah jumlah uang yang benar-benar dikeluarkan. Sama halnya dengan perusahaan mengeluarkan uang untuk keperluan operasionalnya, kemudian mencatatnya. Namun bukan hanya biaya aktual yang dicatat perusahaan, melalui anggaran perusahaan mencatat biaya yang bukan aktual. Cost object, di mana objek biaya adalah sesuatu yang Anda telah dikenakan biaya untuk memperolehnya. Dengan kata lain, apa-apa yang melekat pada nilai pada diri sesuatu yang menyebabkan harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkan tenaga dan keahlian yang dimiliki oleh seorang karyawan, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk menggajinya. Gaji adalah biaya bagi perusahaan karena karyawan tersebut adalah objek biaya. Cost accumulation, di mana proses pencatatan dan pengumpulan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Satu macam biaya dapat terjadi berulang-ulang dalam satu periode, misalnya sebulan yang harus dijumlahkan atau diakumulasikan untuk mendapatkan nilai totalnya. Contohnya pembelian kertas oleh perusahaan jasa fotokopi. Pembelian kertas merupakan satu jenis biaya yang terjadi berulang-ulang selama 1 bulan. Cost assignment, di mana cost assignment adalah aktivitas yang mengupayakan dapat menelusuri dan menentukan biaya total yang diperlukan untuk mendapatkan sesuatu barang. Definisi direct cost dan indirect cost. Direct cost atau biaya langsung merupakan biaya yang jelas-jelas berhubungan langsung dengan suatu produk, artinya dapat diidentifikasi
dengan mudah dan tidak memerlukan perhitungan yang rumit. Contohnya pada sebuah perusahaan jasa pengiriman barang, biaya untuk mengirim suatu dokumen kepada tujuannya adalah biaya langsung dokumen tersebut. Misalnya, perusahaan ini mengirim dokumen A. Jika hari itu kurir hanya mengantarkan dokumen tersebut, maka biaya yang dikeluarkan untuk bensin menjadi biaya langsung dokumen A. Anda dapat menentukan dengan jelas bahwa biaya tersebut memang hanya untuk mengantarkan dokumen A, karena biaya tersebut langsung berhubungan dengan dokumen A. Indirect cost atau biaya tidak langsung merupakan biaya yang tidak langsung berhubungan dengan suatu produk. Mengapa tidak langsung? Karena di dalam biaya tersebut bukan hanya satu produk, namun berkaitan dengan banyak produk. Contohnya, masih menggunakan perusahaan jasa pengiriman barang. Pada hari itu kurir mengirimkan 3 dokumen. Dokumennya ABC. Dengan pengisian bensin dilakukan agar ketiga bukan hanya satu dokumen tersebut sampai di tujuan. Lalu bensin tersebut diperhitungkan untuk dokumen yang mana? Tentunya semuanya menggunakan bensin tersebut untuk mencapai tujuan, karena mengetahui porsi penggunaan bensin masing-masing dokumen adalah dengan cara alokasi. Definisi variable cost, fixed cost, dan semi variable cost. Variable cost artinya biaya variabel, di mana biaya ini cenderung berubah secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah hasil produksi. Naik turunnya jenis biaya ini tergantung keputusan jumlah produk yang akan diproduksi. Contohnya dalam proses produksi ban pada sebuah perusahaan mobil. Semakin banyak mobil yang dihasilkan, maka tidak terelakkan timbulnya kebutuhan yang akan banyak ban. Ada hal penting yang harus diperhatikan, seberapa besar perubahan biaya variabel, biaya per unitnya tetap sama. Fixed cost, yaitu biaya tetap. Kapan suatu biaya dapat digolongkan sebagai biaya tetap? Jika biaya tersebut tidak berubah walaupun ada perubahan dalam jumlah produksi. Contohnya adalah biaya sewa ruko atau rumah toko. Dalam sebuah rumah makan dengan jumlah misalnya 1 juta per bulan. Seberapa banyak makanan dan minuman yang diproduksi untuk dikonsumsi pengunjung, maka biaya sewa ini tidak akan berubah. Seandainya pun rumah makan tersebut sama sekali tidak menyiapkan makanan dan minuman, tetap saja biaya sewa tersebut harus dibayar dan jumlahnya juga tidak akan berubah. Semi variable cost, di mana semi variable cost adalah biaya yang menggabungkan biaya variabel dan tetap. Jadi dalam satu biaya ada 2 unsur yang berbeda, namun tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Contoh yang paling jelas adalah biaya telepon. Penyedia jasa telepon seperti Telkom mengharuskan Anda membayar biaya bulanan atau abonemen. Terlepas Anda pernah melakukan panggilan atau tidak, penggunaan telepon tersebut mengharuskan Anda membayar sejumlah pemakaian pulsa Anda. Semakin banyak melakukan panggilan, maka biaya pun juga akan semakin banyak, ya. Jumlah tagihan abonemennya berupa biaya tetap dan tagihan pemakaiannya berupa biaya variabel. Karena mengandung 2 jenis biaya dalam waktu yang bersamaan, maka biaya telepon disebut biaya semi variabel. Definisi cost driver. Sesuatu disebut sebagai cost driver jika ia mengakibatkan munculnya biaya. Contohnya pada perusahaan yang memproduksi kendaraan. Memproduksi kendaraan dalam jumlah besar jelas memunculkan biaya dan dalam jumlah yang besar pula. Namun mana yang kita dapat sebut sebagai cost driver sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk produksi. Cost driver pada contoh ini adalah aktivitas memproduksi kendaraan. Nah, perusahaan yang memutuskan untuk memproduksi kendaraan yang mana membutuhkan biaya. Apa yang membutuhkan biaya produksi kendaraan? Apa yang memicu munculnya biaya produksi? Yaitu aktivitas memproduksi kendaraan. Semakin kendaraan yang akan diproduksi semakin meningkatkan biaya produksi. Sedangkan kendaraan yang diproduksi tersebut adalah objek biayanya. Definisi relevant range, di mana relevant range istilah ini dapat kita artikan sebagai sesuatu rentang atau area di mana hanya pada rentang ini biaya akan berubah secara proporsional seiring dengan perubahan jumlah produksi di luar area ini. Perubahan biaya tidak lagi proporsional. Contohnya sebuah toko roti memiliki target produksi keju sebanyak 50 buah dalam jangka waktu 1 hari.
Untuk memenuhi target tersebut, maka toko tersebut harus membeli bahan roti keju, misalnya keju dalam jumlah 1 kilo. Untuk bulan-bulan lainnya, produksi terendahnya adalah 42 roti dan terbesar adalah 72 roti. Dalam rentang ini, setiap ada perubahan produksi roti keju, maka biaya akan berubah secara proporsional. Misalnya, dengan jumlah produksi roti keju sebanyak 42 buah, maka jumlah keju yang dibeli pun menjadi 3/4 kilo, yang mengakibatkan biaya pembelian keju pun menurun secara proporsional. Begitu juga jika mencapai target produksi terbesar, yaitu 72 buah. Definisi total cost dan unit cost. Biaya total adalah jumlah keseluruhan biaya suatu objek biaya. Seluruh biaya yang berkaitan dengan pengeluaran atas suatu objek biaya dijumlahkan untuk mendapatkan nilai totalnya. Misalnya, biaya untuk memproduksi mesin cetak. Seluruh biaya yang berkaitan dengan proses penciptaan mesin cetak hingga siap dipakai dijumlahkan untuk mendapatkan total biaya. Penentuan biaya per unit atau unit cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan satu unit produk. Perusahaan tersebut mengetahui biaya per unit jika produksinya menghasilkan produk sejenis dalam jumlah massal. Jika perusahaan manufaktur produk tidak dalam jumlah massal, maka biaya per unit produk tersebut mudah untuk ditentukan. Definisi inventoriable cost dan period cost. Inventoriable cost adalah biaya yang tatkala dikeluarkan bukan digolongkan sebagai pengeluaran yang kelak akan mengurangi nilai penjualan. Justru dalam biaya ini digolongkan sebagai aset perusahaan yang kelak akan menjadi produk untuk dipasarkan. Contoh yang paling jelas adalah biaya bahan mentah dan seluruh biaya produksi lainnya. Pengeluaran ini bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang kelak akan dijual, menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, bukan menjadi biaya yang ditanggung perusahaan. Period cost yaitu biaya yang mendukung penjualan di periode yang sama. Pengeluaran atas biaya tersebut terjadi. Biaya-biaya ini merupakan biaya non-produksi dan pengeluaran umum, contohnya biaya promosi. Biaya ini tidak menghasilkan produk, namun mendukung agar produk dapat terjual dan tidak mendukung penjualan di periode berikutnya, melainkan hanya untuk periode yang berjalan. Oleh karena itu, biaya ini setelah mendukung penjualan akan dicari selisihnya dengan penjualan untuk menghasilkan nilai keuntungan. Jadi biaya ini tidak menghasilkan aset bagi perusahaan. Definisi prime cost atau conversion cost. Prime cost adalah biaya pengeluarannya untuk unsur-unsur utama dalam proses produksi sebuah perusahaan. Apa saja biaya-biaya utama itu? Yang pertama, biaya bahan mentah. Tanpa adanya biaya bahan mentah, maka tidak akan terciptanya produk. Kedua, biaya tenaga kerja. Tanpa adanya pihak yang mengolah bahan mentah, maka akan selamanya menjadi bahan mentah dan tidak akan pernah tercipta produk. Dua biaya ini yang dinamakan dengan prime cost. Conversion cost adalah biaya yang mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Ada dua jenis biaya ini. Pertama, biaya tenaga kerja, di mana merupakan biaya yang mengolah bahan mentah. Yang kedua, biaya tidak langsung, di mana biaya-biaya ini mendukung aktivitas tenaga kerja. Contohnya biaya listrik, air, dan telepon. Biaya ini disebut dengan conversion cost. Definisi produk cost. Produk cost atau biaya produk adalah jumlah yang bermacam-macam biaya yang berkaitan dengan satu jenis produk. Misalnya produk berupa mobil dengan merek Toyota, maka yang disebut dengan biaya produk adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan mobil Toyota tersebut. Jika kita ingin merinci jenis biaya apa saja yang tergabung dalam biaya produk ini, tergantung dari untuk apa pencatatan biaya produk yang akan digunakan. Terdapat 3 kemungkinan tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika perusahaan hendak menggunakan untuk mengambil keputusan penentuan harga suatu produk, maka biaya apa saja yang termasuk biaya produk, yaitu seluruh biaya sejak sebelum produksi, saat produksi hingga setelah selesai produksi. Jadi biaya awal produk, biaya produksi, hingga biaya pemasaran dan promosi. Yang kedua, jika perusahaan hendak menggunakannya untuk menentukan harga produk,
dalam perjanjian transaksi dengan pemerintah. Umumnya dalam perjanjian transaksi jual beli dengan pemerintah, pihak pemerintah mengharuskan bahwa biaya-biaya yang boleh diakui sebagai biaya suatu produk hanyalah biaya praproduksi dan produksi. Pemerintah tidak mau menerima jika biaya pasca produksi juga turut dalam perhitungan, yang pada akhirnya dapat menggelembungkan biaya yang mengakibatkan penggabungan harga pula. Ketiga, jika perusahaan hendak menggunakannya untuk penyajian nilai persediaan dalam laporan neraca. Dalam akuntansi keuangan terdapat sebuah kesepakatan bersama dan tertulis yang menjelaskan bagaimana menentukan metode-metode perhitungan yang bisa diterapkan dan juga dinilai akun-akun perusahaan yang akan disajikan dalam laporan. Definisi cost management. Cost management adalah aktivitas pengaturan biaya, yaitu bagaimana manajer memperlakukan biaya sejak merencanakan berupa berapa yang harus dikeluarkan hingga menggunakannya untuk pengambilan keputusan. Terdapat 3 langkah dalam manajemen biaya sebagai berikut. Pertama, menghitung biaya-biaya yang akan dikeluarkan yang terkait dengan produk yang diproduksi oleh perusahaan, meliputi biaya praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Setelah secara nyata mengeluarkan biaya-biaya yang sebelumnya diprediksi, baru kemudian dilakukan aktivitas pencatatan biaya. Untuk biaya yang bersifat langsung ditentukan dengan cara tracing dan biaya tidak langsung dilakukan dengan allocating ya. Yang kedua, menggunakan informasi perhitungan biaya untuk menilai kinerja produksi, di mana untuk melakukan penilaian harus ada perbandingan dengannya biaya produksi dapat diperbandingkan. Cara yang umum dalam menciptakan perbandingan adalah melalui anggaran. Nah, perusahaan membuat rencana pengeluaran biaya untuk misalnya 1 tahun ke depan. Karena sifatnya rencana dan belum ada pengeluaran yang nyata, maka nilai-nilai biayanya bersifat prediksi. Ketika menganalisis informasi biaya, perusahaan tidak hanya membandingkan, namun juga mengambil tindakan koreksi jika perlu. Atas dasar apa perusahaan dapat mengambil tindakan koreksi? Yaitu jika ditemukan adanya hal negatif yang perlu diperbaiki. Bagaimana cara menemukannya? Melakukan analisis. Perusahaan tidak cukup hanya dengan melakukan perbandingan dan menemukan apa yang salah. Oke, demikian penjelasan dari saya. Silakan berikan kesimpulan pada kolom komentar. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.